Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk di dalam minggu Advent ketiga. Kita sudah menyalakan 3 lilin saudara. Dan hari ini yang dinyalakan adalah lilin yang berwarna pink, merah muda. Ini adalah lilin ketiga di dalam masa Advent ini, yang biasa juga disebut sebagai lilin atau disebut dengan Minggu Sukacita. Dalam bahasa Latin disebut Gaudete. Kita akan melihat tema yang diberikan kepada kita hari ini. Tema ini terkait dengan janji Tuhan. Perhatikan, lihatlah, dengarkan, dan amatilah janji Tuhan. Kiranya sikap ini yang boleh menjadi sikap setiap kita yang menantikan kedatangan Kristus, menantikan janji digenapi. Mengapa gereja ada masa Advent, saudara? Kalender gerejawi itu tidak dimulai tahun baru, saudara. Dimulainya justru dengan masa Advent. Ada 4 minggu sebelum hari Natal yang dirayakan oleh gereja sebagai masa Advent. Advent artinya datang. Dan ini bicara kedatangan. Kedatangan Kristus yang pertama 2000 tahun yang lalu. Tetapi di dalam Advent juga kita menyambut atau menantikan kedatangan Kristus yang akan Dia genapkan pada waktunya. Jadi di dalam masa Advent kita bukan hanya lihat ke belakang, ke kedatangannya yang pertama, tetapi kita juga mengantisipasi kedatangannya yang kedua. Pendeta Timothy Keller mengatakan, Christmas is not simply about a birth, but about a coming. Jadi masa Advent adalah masa pengharapan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara suka menunggu? Suka menanti? Menanti ibu-ibu belanja di mall? Bapak-bapak duduk merenung kapan penderitaan ini selesai. Saudara memang tidak mudah ya. Tapi saudara menunggu, kalau tidak pasti tambah frustasi, betul? Tapi kalau menunggu dan pasti, saudara berharap kalau pesan kopi di Kana ya, tinggal tunggu kapan nomornya dipanggil. Tapi saudara tahu ya, nomornya pasti dipanggil, kira-kira begitu saudara. Sehingga di dalam gereja kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang pasti menggenapkan janjinya. Sehingga Rasul Paulus mencatat dalam kitab Galatia pasal yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kalau saudara perhatikan bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia bukanlah kecelakaan sejarah. Bukan sesuatu yang tidak dipersiapkan. Tetapi baik kedatangannya yang pertama itu menggenapkan janji Allah. Dan kedatangannya yang kedua kita juga menanti kedatangannya. When the time is right. Ini kedatangan yang luar biasa saudara. Ini kunjungan ilahi. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan dengan tuntas Allah jadi manusia. Teologi Kristen bicara soal inkarnasi. Firman menjadi daging. Allah menjadi manusia. Saudara bisakah membayangkan hal ini? Pencipta jadi ciptaan. Seorang teolog perempuan bernama Marva Dawn dalam satu buku perenungan Natal menuliskan, Imagine if the shoemaker would become a shoe. Pembuat sepatu jadi sepatu. Sulit kita terima dengan seluruh keberadaan kita, tapi inilah realita Natal yang saudara dan saya rayakan. Natal bicara Allah menjadi manusia. Dan Yesus bukan plan B saudara ya. Jangan pikir ada plan A karena gagal maka Yesus plan B-nya. No. Ini rencana Allah yang kekal.
Dan mari kita lihat sama-sama hari ini. Ada dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Injil Matius dan Injil Lukas. Dan kita akan melihat bagaimana catatan Injil ini tentang janji kedatangan Kristus dan bagaimana hal itu digenapi. Supaya saya rindu Bapak Ibu Saudara kita semua yang berkumpul pagi ini. Kita punya sikap yang sama ketika menantikan janji Tuhan. Kita lihat yang pertama di dalam catatan Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Mari kita membaca ayat ini sama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berita ini adalah berita malaikat kepada Yusuf. Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Dan Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan ini akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, apa yang kita baca di sini, kalau saudara punya Alkitab cetak, saudara lihat, Matius 1 ayat 23 dirujuk kepada Yesaya pasal yang ke-7. Apa yang digenapkan oleh Kristus adalah apa yang telah dijanjikan. Kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Di mana itu? Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, kita belajar lebih dalam sedikit pagi ini ya. Kenapa? Karena ayat yang kita baca ini tadi, ayat ini tadinya buat siapa tadi? Yusuf ya. Yusuf jangan ceraikan Maria. Maria akan mengandung anaknya nanti namanya Immanuel. Tapi di Yesaya pasal 7 ayat ini buat siapa? Yusuf belum ada kan Bapak Ibu ya? Buat Yusuf. Buat Maria. Ini buat siapa? Disinilah kita mau tidak mau melihat semua ayat di Alkitab ada konteks dekatnya. Maka kalau saudara perhatikan ayat ini untuk seorang raja bernama Ahaz. Di mana dicatat Yesaya 7 ayat pertama. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab harus melihat ya. Jangan langsung bilang Yesaya 7 untuk Maria. Untuk Yusuf belum hadir mereka. Ayat ini untuk Ahaz. Siapa Ahaz? Perhatikan Immanuel buat Ahaz akan menjadi suatu pertanda. Untuk Ahaz, Immanuel bayi yang lahir, jadi berarti ada bayi yang lahir waktu itu saudara. Ya, dan ini memang digenapkan nanti dalam lahirnya Yesus. Tetapi waktu zaman itu ada bayi yang lahir juga dan itu akan menjadi sebuah pertanda. Tanda apa? Nah saudara mau tidak mau harus baca latar belakangnya. Saya kasih gambarannya singkat saja pagi ini. Ada Raja Yehuda, raja ini namanya Ahaz. Raja Ahaz waktu itu menghadapi ancaman. Tetapi Ahaz mencari perlindungan kepada bangsa Asyur. Dia bukan cari perlindungan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus Yesaya untuk mengingatkan agar percayanya sama Tuhan saja. Bahkan Tuhan bilang begini sama Ahaz ya. Melalui Yesaya. Sekarang kamu minta tanda. Ayo kamu minta tanda. Kalau kamu ragu saya menyertaimu, ayo minta tanda. Apa saja tandanya? Mau dari dunia orang mati sekalipun aku akan memberikan. Begitu ya. Makanya dia minta tanda yang Tuhan menawarkan. Ahaz silahkan minta tanda yang luar biasa. Nanti saya akan berikan tanda itu. Ahaz minta tanda? Enggak Bapak Ibu ya.
Ahas bilang gini, sorry Tuhan, aku gak mau ngerepotin Tuhan, kasih tanda. Wah, jawaban Ahas sedikit kelihatan rohani ya. Tapi masalahnya apa? Ahas memang tetap mau minta bantuan dari Asyur. Jadi sok pura-pura rohani, gak mau ngerepoti Tuhan, padahal memang tidak mau cari Tuhan. Saudara lihat. Raja Ahas menolak tanda itu dengan alasan yang tampak rohani. Kalimatnya menarik ya. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Padahal hatinya memang sudah tidak mau taat. Penolakan ini menyingkapkan bahwa relasinya dengan Tuhan telah rusak. Hati-hati saudara, kita sok-sok rohani ya. Kadang-kadang gitu ya. Pulang doa ya. Iya nanti saya doa. Enggak doa-doa juga. Pernah gitu? Kalau mungkin ketemu hamba Tuhan, iya lu mesti banyak doa, baca Alkitab ya pulang. Iya, pulang emang gua gak mau baca. Emang gua gak peduli sama Tuhan. Ngomongnya iya, tapi hatinya tidak punya relasi dengan Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan bilang begini, kamu tidak minta tanda. Saya sudah bilang, coba minta tanda. Kau gak minta tanda, sekarang saya yang akan kasih tanda. Tuhan kasih pertanda. Karena itu Tuhan sendiri memberikan tanda. Apa tandanya? Ahas, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak. Ini sebagai bukti bahwa Tuhan tetap bekerja. Meskipun Ahas tidak percaya, Tuhan tetap bekerja. Dan tanda ini menunjukkan bahwa keselamatan sejati tidak datang dari Asyur, tapi dari Tuhan. Jadi ingat, Immanuel di perjanjian lama itu tanda buat Ahas. Immanuel di perjanjian baru itu penggenapan tanda buat Yusuf, tapi juga buat semua kita. Makanya saudara perhatikan, tanda ini buat Ahas jadi teguran yang menolak bersandar kepada Tuhan. Tetapi tanda ini bagi umat Tuhan waktu itu adalah janji bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Memang sedih ya kalau punya pemimpin gak suka taat sama Tuhan. Yang jadi korban rakyatnya. Tapi Tuhan mau bilang apa? Meskipun rajamu tidak cari aku. Aku kasih tanda. Aku tidak meninggalkan kamu. Tuhan tetap Immanuel bagi Israel. Meskipun pemimpinnya yang bernama Ahas tidak mau mencari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, tanda itu mesti dimengerti dengan tepat. Ini teguran ataukah ini janji? Bagi Ahas ini teguran. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa perlindungan sejati hanya ditemukan ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini Tuhan banyak kasih peristiwa, tanda, banyak hal yang Tuhan ingatkan. Termasuk juga melalui firman Tuhan. Pertanyaannya bagaimana sikap kita terhadap tanda-tanda janji yang Tuhan berikan bagi kita. Di perjanjian baru kita lihat tadi ya, Yesuslah Sang Immanuel itu. Yesus adalah penggenapan nubuat Immanuel yang penuh. Karena Allah adalah Allah yang tetap berdaulat atas sejarah dan pemimpin. Maka hari ini saya ingin kita belajar satu hal tentang janji Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, janji Allah adalah janji yang pasti. Waktu saya dapat tema ini, saya baca, saya renungkan, iya ya. Kalau kita melihat janji Allah, seluruh panca indera dipakai enggak ya? Karena hari ini bicara temanya look, lihatlah. Bukan hanya lihat, listen, dengarkanlah. Bukan hanya dengar, observe, amatilah. Ini sikap yang luar biasa kalau saudara menerima janji Allah, biarlah ini sikap hati kita. Benar-benar mau melihat seperti Tuhan kasih tanda sama Ahas. Lihat tandanya. Tuhan bilang dengarkan aku mengatakan aku akan menyertai kamu. Jangan takut sama bangsa-bangsa yang mau menyerang kamu.
Amatilah. Tapi pertanyaannya, kita sikapnya kepada janji Allah begini enggak ya? Atau jangan-jangan seperti Ahaz. Silahkan Tuhan ngomong aja terus, ya sudahlah. Ini hidupku, enggak usah campur. Banyak orang tidak sungguh-sungguh. Look, listen, and observe God's word. God's promise. Kenapa? Karena ini ternyata bukan cuma masalah mata yang melihat, telinga yang mendengar. Saudara lihat, ini masalah hati. Melihat, mendengar, dan mengamati di dalam konteks Alkitab bukan sekadar menerima informasi. Tetapi bicara penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Ahaz terima informasinya. Dia tahu semuanya. Tapi dia tidak sungguh-sungguh mau taat kepada kehendak Tuhan. Maka hari ini kalau tema kita, look, listen, observe. Janji Tuhan itu. Biarlah di dalamnya kita benar-benar punya kerinduan untuk mentaati. Saya tidak tahu Bapak Ibu setahun ini datang gereja berapa kali? Berapa banyak yang benar-benar dengar firman? Ada yang bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu masih syukur. Ada yang lewat ya, ada yang masuk kiri mental langsung. Kita dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan, dengar khotbah-khotbah yang bagus. Tapi kalau sikap hati kita tidak mau taat, waduh sama aja saudara. Waktu Natal ini, waktu Advent kita banyak bicara janji Tuhan, Tuhan janji sama Israel, Tuhan janji dia Immanuel. Tapi kalau saudara dan saya tidak buka hati, sama aja saudara. Kita cuma sedang mendengar banyak cerita, cerita indah. Kita lihat teladan di catatan Lukas, tadi catatannya Matius ya. Sekarang catatannya Lukas karena cuma 2 Injil yang catat kelahiran Kristus. Mari kita lihat sebentar sikap yang menarik dari para gembala. Di dalam awal cerita ini di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Siapa gembala saudara? Di Palestina pada waktu itu gembala domba adalah kelompok masyarakat sederhana. Hidupnya sedikit terpencil, jarang bisa ikut kegiatan rohani. Karena mereka selalu ikut kemana dombanya pergi. Jadi ini agak susah datang kebaktian kayaknya ya. Karena ikut domba kemana begitu. Mereka dianggap kaum yang rendah, bahkan kesaksian mereka tidak diperhitungkan di pengadilan pada masa itu. Tapi menarik, berita Natal pertama datang kepada gembala. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar dan mereka sangat ketakutan. Seorang pelukis mencoba menggambarkan suasana malam itu dalam segala ketakutannya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kata kesukaan besar. The great joy itu tema Natal kita tahun ini ya. Datang saudara tanggal 24-25 ya. Nanti diekspos lebih jauh. This is the great joy. Berita sukacita besar. Apa berita sukacita besarnya? Yesus. Jesus is the gospel. Siapakah Yesus? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan menarik saudara. Janjinya datang sama siapa sekarang? Gembala. Tadi ke Ahaz ya. Lihat sikap Ahaz. Pura-pura taat, enggak peduli. Sekarang lihat sikap gembala. Kenapa saya bilang kita lihat gembala? Karena gembala juga dikasih tanda. Saudara lihat ayat ini. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping terbaring dalam palungan. Perhatikan ini tandanya ada 3. Bayi. Karena pasti malam itu ada juga bayi lain yang lahir mungkin. Tetapi yang kedua, dibungkus dengan lampin. Oke?
Tapi kalau bayi lahir memang umumnya dibungkus dengan lampin. Tetapi tanda ketiga berbaring di dalam palungan. Tadi Tuhan bilang sama Ahaz, minta tanda. Nggak mau, saya kasih tanda. Tidak peduli, sekarang gembala. Ada tandanya. Dan luar biasa, lihat sikap gembala. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lihat sikapnya gembala. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan menjumpai Maria dan Yusuf. Dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Saudara, kira-kira sikap kita kayak Ahaz atau kayak gembala ya? Oh, jangan bilang ini sikap istri saya Pak, suka nggak mau cepat-cepat berangkat ke gereja. Suka saling nunggu di mobil gitu ya. Lama banget sih dandannya. Ini mereka sikapnya responsif sekali, luar biasa. Karena itu kalau kita perhatikan ya, begitu ketemu, mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ini sikap yang saya rindu kita bawa pulang ketika kita menerima janji Allah. Para gembala kaum sederhana yang tersembunyi dari hiruk pikuk dunia. Menjadi penerima pertama janji Allah lewat suara malaikat. Di tengah gelapnya padang, mereka mendengar dan memperhatikan janji itu. Lalu mereka cepat-cepat melangkah dalam iman. Maukah kita punya sikap seperti itu? Yang terkecil, yang terpinggirkan, dipilih Allah untuk menyaksikan terang pertama dari janjinya yang digenapi. Apakah saudara siap dipakai oleh Tuhan? Lihat ayat 20 ya. Ayat 20 muncul kata-kata tema kita hari ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Ini orang yang sudah terima janji Tuhan. Kembali sambil memuji Allah dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, benar. Yang mereka lihat, benar. Ini sikap mereka observe, mereka lihat, mereka dengar. Kalimatnya semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Luar biasa. Every word God said is true. Jadi Tuhan itu kasih janji, itu pasti saudara. Yang kedua, janjinya itu tidak akan diingkari. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bagaimana sikap kita sekarang terhadap janji Tuhan? Yang mana sih janji Tuhan Pak? Kalau ditanya Musa, yang mana janji Tuhan? Ahaz datang lewat Yesaya. Malaikat datang langsung ke gembala. Saya terima janji Tuhan bagaimana Musa? Ini God promise in the Bible. Rajin dibaca Bapak Ibu? Rajin dibuka? Jangan cuman senang janji Tuhan, tapi tidak mau benar-benar meneliti, merenungkan, membaca, melihat, mengamati. Kiranya firman Tuhan memberikan kepada kita ketenangan di dalam berbagai pergumulan kita. Hati-hati juga saudara, jangan salah klaim janji Tuhan ya. Misalnya ada yang datang sama saya, Pak saya sudah ikut Tuhan Musa, kenapa hidup saya susah? Padahal kan ada ayat kalau saya ikut Tuhan tidak ada kesusahan. Hah? Ada ya ayatnya? Saya kok gak ketemu ayatnya? Salah baca kali, kitab lain kali. Ketika ikut Tuhan, apakah ada pergumulan? Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Tuhan janji hidup. Di tengah pergumulanmu aku hadir dan menyertai. Jadi waktu kita baca, renungkan, kita jadi tahu yang mana janji Tuhan, yang mana bukan saudara ya. Jangan asal klaim janji Tuhan, janji Tuhan. Tuhan janji kasih sama saya kekayaan. Saudara,
ada hal-hal yang Tuhan bisa kasih dengan mudah. Tapi Tuhan juga mau saudara dan saya berproses di dalam menikmati janjinya. Saya punya teman dalam sakit yang dia derita, kanker yang sudah masuk cycle kedua kemoterapi. Dia berkata, saya kok yakin Tuhan kasih kesembuhan. Tapi makin belakangan, makin ikut Tuhan, dia sadar gini. Iya ya, sembuh itu dua hal ya Lex. Saya bisa sembuh di sini berarti saya terus melayani Tuhan. Atau saya bisa sembuh di sana. Di tempat di mana tidak ada lagi sakit dan penyakit. Matanya melihat janji Tuhan yang lebih besar. Dan lebih indah. Dan semakin indah. Mari pulang dengan sikap hati seperti ini. Look. Listen. Observe. Tapi jangan berhenti di sini saudara ya. Kenapa? Karena saya mau tambah satu lagi buat kita. Sikap terhadap janji Tuhan adalah go and tell. Beritakanlah. Kalau saudara dan saya mengalami janji-janji yang indah ini. Ingatlah dunia butuh janji ini. Mereka butuh mengenal siapakah yang diutus untuk menggenapkan janji-janji yang indah ini. Maka kiranya saudara dan saya pulang juga jadi pembawa berita janji Allah. Waktu pikirkan aplikasi saya langsung ingat lilin ya. Saudara kalau di dalam gereja tradisional semua lilin ada maknanya. Jadi ini bukan cuma asal nyala aja ya. Lilin pertama, minggu Advent pertama itu lilin harapan. Lilin kedua itu lilin damai. Lilin ketiga itu lilin sukacita. Ini biasa disebut sebagai lilin gembala. Kenapa? Karena gembala pulang dengan sukacita. Dan nanti Advent keempat itu lilin kasih. Sebelum hari Natal kita menyalakan yang namanya Christ Candle. Biasanya warnanya putih. Jadi ini bukan sekadar biar ada dekorasi di gereja ya. Ini ada maknanya, saudara. Kalau kita pulang saja bawa janji ini, indah saudara ya. Waktu bicara harapan, mari wartakan janji Allah kepada dunia. Yesuslah pengharapan sejati yang tidak pernah gagal. Saudara yang sudah ketemu Yesus, bagikan ini. Mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan, sudah bohwat sama hidup lah, ngapain gua hidup. Ada harapan di dalam Kristus. Beritakan. Damai. Kabarkanlah Yesus Raja Damai yang sudah mendamaikan hati manusia dengan Allah dan juga dengan sesama. Wah keluarganya berantem terus tuh, aduh anaknya gak beres, benci papa mamanya. Kita rindu ada damai itu datang. Mari orang Kristen yang sudah alami damai, bawa mereka kenal Tuhan. Sukacita di tengah dunia yang menawarkan banyak sukacita yang hampa. Ingatlah Yesus sukacita yang sejati, yang bisa memenuhi hati yang kosong. Dunia yang semakin dingin kasihnya, mari kita membawa berita, Yesuslah kasih yang sejati, kasih yang telah turun ke dalam dunia yang tinggal di antara kita, di dalam hati kita. Natal kita 24-25, mari kita bawa orang-orang yang kita kenal, keluarga kita doakan, mereka yang belum kenal Tuhan atau mungkin sudah lama tidak ke gereja, yang mungkin juga benci sama orang, ada yang begitu ya, itu dia gak mau datang lagi Pak, dia udah kesel sama gereja. Dia bilang apa itu, di gereja semua orang munafik. Saya bilang ajakin aja, kenapa? Biar tambah satu lagi orang munafik. Biar kita sama-sama bertransformasi jadi benar. Jangan cuma nunjuk orang, lu munafik. Nah waktu nunjuk satu ada 3 nunjuk sini. Ini kesempatan yang baik ya. Kita bawa mereka untuk juga mengenal Tuhan yang memberikan janjinya. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Percaya janjinya itu pasti. Dan saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan janji itu. Amin. Mari berdoa.